طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه حياكم الله بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Melanjutkan dari pertemuan yang lalu, kita sudah sampai kepada asar yang ke-11 terkait bantahan kepada Jahmiyah, ya, kepada Jahmiyah. Asar yang ke-11 kalau di PDF itu halaman ke-29, ya, di PDF halaman ke-29 tahqiq Adil Al-Hamdan. Kalau di sini halaman ke-65. Tayyib. Qala Imam Abdullah rahimahullahu taala haddatsani abi, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala qala haddatsana Syuraij ibn Nu'man akhbarani Abdullah ibn Nafi' qala kana Malik ibn Anas, ya, ini Malik ibn Anas orang sahabat, Anas ibn Malik, ya. Malik ibn Anas seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in. Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, Malik ibn Anas, beliau mengatakan yaqulu man qala al-Qur'anu makhluqun, ya, barang siapa yang seseorang itu dia mengatakan bahwasannya Al-Qur'an adalah makhluk, ya, kata Malik ibn Anas yuja'u darba, ya, yuja'u darba. Lihat, perhatikan di sini, ya, para ulama salaf itu ketika mendapati seseorang itu berbicara agama tanpa ilmu, ya, mereka bersikap keras. Ya, karena agama ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Nggak boleh sembarang orang untuk dia berbicara, apalagi tanpa ilmu. Ya. Dan mafhumnya di sini, orang-orang yang menyebarkan kesesatan di dalam beragama itu datang dari kalangan ahlul ilm, ya, Jahm ibn Safwan, ya, Bishr al-Marisi, dan yang lainnya. Ini orang-orang berilmu, ya, sehingga faedahnya di sini bahwasanya maka apalagi orang itu tidak berilmu, maka lebih berhak untuk dia tidak sembarangan berbicara terkait agama Islam, ya. Dan ini sikap para ulama salaf, yaitu diantaranya Malik ibn Anas, ya. Dia mengatakan man qala al-Qur'anu makhluk, ya. Siapa yang mengucapkan atau mendakwa, meyakini, memiliki pemikiran Al-Qur'an itu adalah makhluk, yuja'u darba, dipukul. Ya, dipukul seperti itu. Wa yuhbasu hatta yamuta, di dalam catatan kaki di sini yaitu hatta yatuba maksudnya, ya, hatta yatuba. Dipenjara sampai mati, sampai dia bertobat. Kapan saja dia nggak bertobat, terus seperti itu, ya sudah sampai mati. Kan seperti itu. Ya. Jadi ini sikapnya, mauqifnya para salaf terkait orang-orang yang dia itu, ya, berbicara terkait agama tanpa ilmu sehingga membawa kepada kesesatan. Ya, dipukul dan dipenjara. Nah, tentunya ini adalah dengan kewenangannya pemerintah Islam, ya, pemerintah Islam, karena
Imam Malik bin Anas pada saat itu, ya, barakallahu fikum, berada di pemerintahan Islam, ya. Pemimpinnya pada saat itu adalah Ja'far ibn Mansur, ya. Beliau menjaga sunnah, menjaga tauhid, menjaga syariah, menjaga hudud, kan seperti itu. Sehingga dapat dikontrol, ya. Dapat dikontrol siapa saja yang berhak untuk berbicara agama. Maka ketika ada didapati seorang itu dia berbicara agama, kemudian dia ma'ruf, masyhur, ya, membawa kesesatan, maka segera ya dilaporkan, dipukul, ditangkap, dipenjara. Nah, seperti itu. Berbeda lagi dengan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya. Beliau ketika mendapati ahlul kalam itu ditangkap, dipukul dengan pelepah kurma, kemudian dinaikkan ke atas hewan tunggangan dan diarak keliling kampung, ya. Jadi semuanya keras. Para ulama salaf itu mereka, ya, rahimahumullahu jami'a. Kemudian waqala Malikun rahimahullahu taala, beliau Imam Malik, ya, mengatakan bahwasanya Allahu azza wajal fis sama. Ya, lihat ini, ya, seorang tabi'in mengatakan, ya, ulama besar, ya, seorang faqih thiqah, ya, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama. Ya. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang senang untuk menuduhkan alamat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai orang-orang yang memiliki sifat apa? Mujassimah, ya, mentajsim sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, menyerupakan seperti itu. Padahal Ahlus Sunnah mengisbat nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ya. Dan di antaranya Imam Malik ini, Imam Malik bin Anas mengisbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama. Berbeda dengan orang-orang Jahmiyah, misalnya Asy'ariyah, ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bila mawujud, bila makan. Ya, enggak berwujud, enggak memiliki jihah, ya. Nasallahu alaihi. Sampai dikatakan oleh seorang tabi'in yang lain, misalnya siapa? Kalau tidak salah Al-Imam Al-Auza'i, sampai keras, ya, mengatakan apakah Allah fi batnik? Ya, Allah berada di perutmu. Ya, seperti itu. Karena mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di langit, ya, tidak di kiri, tidak di kanan, dan di mana-mana, seperti itu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala fis sama. Ya. Di banyak ayat, di banyak dalil, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti itu. Dan di antaranya ini Imam Malik mengisbat Allah Subhanahu wa taala fis sama. Jelas, ya, ya, wadih, ya, perkataan beliau fis sama. Wa ilmuhu fi kulli makanin, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, ya. Yang di setiap tempat itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Di atas langit. Huwa fis sama, ya. La yakhlu minhu syai', ya. Tidak ada sesuatu pun yang kecuali diliputi oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala hadhil ayah. Kemudian Imam Malik ibn Anas beliau membaca sebuah ayat, ya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Ya. Surat apa? Surat Al-Mujadalah. Ya, surat Al-Mujadalah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa'adhu ma'alaihi al-kalamu fi hadha watasna'ahu, ya, watasna'ahu. Jadi ini mauqifnya ulama kita, ya. Kalau dikatakan ulama kita mana, ini ulama kita Imam Malik bin Anas, ya. Sehingga beliau mengeluarkan statement yang lain dari perkataan ini, dari persoalan ini, permasalahan ini. Dia mengatakan al-kaifa ghairu ma'qul, ya. Mempertanyakan kaifiatnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak manfaat, enggak logis, ya. Enggak masuk akal, enggak perlu ditanyakan kaifiatnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup imani saja seperti itu. Cukup kita beriman, ya, dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Al-kaifu ghairu ma'qul wal istiwa'u minhu ghairu majhul, ya.
istiwanya Allah Subhanahu wa taala gimana? Nggak tahu kita. Ya, kita nggak diperintahkan untuk mencari tahu istiwanya Allah seperti apa, enggak. Kita cuma diperintahkan untuk mengimani, ya, mengimani apa yang telah Allah kabarkan, ya, dan juga Rasulullah SAW telah mengajarkannya seperti itu. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Mengimaninya itu adalah kewajiban atas setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Seperti itu. Kalau sudah disebutkan muslimin, nggak perlu dikatakan muslimun muslimat, seperti itu. Ya. Wasu'alu anhu bid'ah. Nah, mempertanyakannya ini adalah sebuah kebid'ahan yang mengarahkan kepada kekufuran. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa inni akhafun an takuna dhallan. Ya. Aku takut kalau kalau dari permasalahan ini, ya, menjadikan dirimu itu menjadi seorang yang sesat. Ya, ketika beliau ditanyakan seperti itu. Kemudian beliau apa? Mengusir orang yang bertanya, keluar dari majelisnya, keluar, keluar. Ya, gak manfaat. Buat apa tanya-tanya seperti itu? Ya, cukup datang ke sini belajar, ya, dan yang diajarkan itu jelas, sharih, wadih, dengan sanad, dengan ilmu, dengan ilmiah, kan seperti itu. Ya, bukan dengan berdasarkan akal-akalan, berdasarkan dengan ro'yu, ya, berdasarkan perkataan fulan, ya, tanpa adanya dalil seperti itu. Kosong dari asar misalnya. Ya, berbicara Al-Qur'an, berbicara hadis, kosong dari asar, ya, nggak manfaat seperti itu. Tapi yang diajarkan ini adalah sesuatu yang jelas, ya, dan menjadi ijma di kalangan para ulama rabbani, ya, ulama yang apa namanya? A'immatul huda, yang mendapatkan petunjuk, ya. Jadi seperti itu, ya, barakallahu fikum. Jadi ini adalah asar yang selanjutnya yang 11, ya, yang ke-11 terkait apa namanya? Hukum, ya. Hukum bagi orang yang berbicara tanpa ilmu bahkan sampai membawa kepada kesesatan, ya, dipukul dan dipenjara sampai apa? Sampai dia bertobat. Dan juga bahwasanya ulama ahlu sunnah mengisbat, ya, terkait nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mujassimah, bukan. Ya, jangan khawatir ketika orang menuduhkan kepada ahlu sunnah, ya, bahwasanya Anda sebagai seorang yang tajsim, memiliki sifat tajsim, ya, menyamakan Allah dengan makhluk, ya, mujassim. Enggak benar, ya. Kita memiliki dalil, memiliki ulama, sedangkan mereka tidak ada seperti itu. Berdasarkan ra'yu, ya. Bahkan di antara ra'yunya mereka itu adalah apa? Karena mereka ingin, ya, apa namanya? Mensucikan Allah, apa namanya? Dengan tanzih, ya, sampai kepada mereka itu apa? Perkara-perkara yang membuat mereka itu terjatuh kepada kekafiran, kan seperti itu. Ya, dengan akal seperti itu. Nas'alullah afiyah. Baik. Kemudian barakallahu fikum, asar yang selanjutnya, ya, asar yang selanjutnya yaitu asar ke-12. Ya, asar yang ke-12. Halaman di PDF di sini, ya, di rekaman ini 29, ya, tahqiq Adil Al-Hamdan. Haddatsani Syekh lana Basri, haddatsani Abdatu bin Muhammad, haddatsana Abdullah ibnul Mubarak, ya, seorang tabi'in besar, kibar, ya. Kemudian beliau mengatakan sami'tu Sufyan, ya, As-Sauri, Sufyan As-Sauri, annahu yaqul man za'ama anna qaulallahi azza wa jal, ya, barang siapa yang seorang itu dia mendakwahkan, ya, atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak ngomong kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Kemudian beliau membawakan dalilnya yaitu ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa innahu anallah al-azizul hakim." Ya, surat An-Naml, ya, ayat 9. Kemudian dikatakan makhluk, ya, ayat tersebut dikatakan makhluk. Ayat tersebut dikatakan apa? Makhluk, ya. Bacaan, ya, bacaan di sini, ini sudah masuk kepada perkara lafziyah. Ini dia, ya, seperti itu. Dikatakan bahwasanya apa namanya? Bacaan ini adalah makhluk, ya. Fahuwa kafir,
Kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau lagi, ya, fahuwa kafir zindik, ya, halalud dam. Subhanallah, ya. Ini takfir ini, ya. Kata orang-orang kafir, orang-orang murtadun, mereka mengatakan takfir ini, ya, takfiri, pengajian takfiri, ya. Haddadi, khariji, ya, mengkafir-kafirkan orang Islam katanya. Ini, ya, halal darahnya, kafir, zindik, ya, mudah untuk mengobrol apa namanya takfir, memvonis orang lain zindik, ya, seakan-akan berbicara tanpa ilmu, ya. Mereka gerah dan kepanasan ketika dibacakan haddatsana wa akhbarana. Nah, seperti itu. Ya. Lihat Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan apa? Ya, siapa yang mengaku atau meyakini bahwasanya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yaitu ya Musa innahu anallahul azizul hakim adalah makhluk. Perhatikan di sini fahuwa kafirun zindiqun halalud dam. Halal darahnya, dia seorang kafir zindik, halal darahnya untuk dibunuh. Ya, wah keras sekali seperti itu kan? Ya, keras nih. Pengajian keras. Takfiri. Masalah afiyah. Jadi ini sanad asarnya sahih, ya, asarnya sahih, ya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian selanjutnya, barakallahu fikum, asar yang selanjutnya, asar yang ke-14, ya. Asar yang ke-14, afwan, minta maaf, asar yang ke-13, ya, asar yang ke-13. Haddatsani Muhammad bin Ishaq As-Saghani, ya, As-Saghani. Ya, ini asarnya sahih dan juga sanadnya hasan, ya, asarnya sahih, sanadnya hasan, ya, seperti itu. Ini menunjang daripada asar sebelumnya tadi yang ke-12, ya. Jadi hadatsani Muhammad bin Ishaq As-Saghani, hadatsani Harun bin Abi Harun, hadatsana Hibban, ya, Ibnu Musa, an Ibnul Mubarak, ya, lihat dari Ibnul Mubarak, an Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahumallahu taala. Beliau mengatakan man qala inna, ya, perhatikan di sini, perhatikan, ya, dicatat, ya, dicatat. Man qala inna qul huwallahu ahad Allahus samad, ya, surat Al-Ikhlas maksudnya. Surat Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad dikatakan sebagai makhluk, ya, dikatakan sebagai makhluk fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Perhatikan di situ. Ya, siapa yang dia itu menyangka bahwasannya lafaz kita yang kita bacakan dari surat Al-Ikhlas ini adalah makhluk, maka dia kafir, ya. Maka dia kafir. Maka dia kafir seperti itu. Ya. Dia kafir. Asar yang sahih, ya. Jadi, taib. Dan ini perkara lafziyah, perkara yang memang satu sisi telah disepakati oleh para ulama salaf, ya, terkait kafirnya kelompok al-lafziyah. Tapi ketika dirinci, ditafsil, ya, dirinci sebagaimana judul kita pada malam hari ini dari yang kita bacakan di dalam kitab As-Sunnah ini, ya, apa itu lafziyah, ya, siapa penganutnya dan apa hukumnya. Kemudian akan didapati tokoh-tokoh, beberapa di antara tokoh-tokoh lafziyah itu sendiri, Ahmad Syaraq, Al-Karabisi, dan tokoh-tokoh yang besar lainnya, misal siapa? Al-Bukhari. Nah, di sini terdapat sesuatu yang besar, ya, besar. Dan tidak boleh ada yang berbicara permasalahan ini kecuali orang yang memiliki ilmu, yang dia sudah faham, yang dia berkompeten, seperti itu. Ya, baik yang merot ataupun yang apa? Mentakdil, ya. Seperti itu. Ya, jadi ini permasalahan lafdiyah. Apa itu lafdiyah? Lafdiyah adalah kelompok yang orang itu dia mengatakan Al-Qur'an na'am, makhluk, ya. Al-Qur'an itu apa namanya? Al-Qur'an kalamullah.
Ya, afwan. Lafdiyah adalah orang-orang yang menganggap berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Selesai sampai di sini? Ya, kemudian akan tetapi lafadz yang dibacakan di dalam Al-Qur'an, tulisan yang ditulis di dalam Al-Qur'an, hurufnya dan sebagainya, ya, taksilat atau tafsil-tafsil yang batil, yang nggak pernah diucapkan atau dibicarakan oleh para salaf, itu dikatakan sebagai makhluk. Nah, ini yang dimaksud dengan lafdiyah, ya, lafdi bil Qur'an. Perhatikan di sini, barakallahu fikum. Ya, bahkan Al-Qarabisi mentakfir siapa yang tidak berkeyakinan bahwasanya lafdi, ya, bil ya mutakallim. Perhatikan sini mudhafun ilaih. Tarkibnya idhofah, ya. Lafdi dengan ya mutakallim, perhatikan. Lafadku, bacaanku, tilawahku terhadap Al-Qur'an annahu makhluk. Bahwasanya itu adalah makhluk, ya. Dan siapa saja yang menyelisihi ini, maka dia kafir, kata Al-Qarabisi. Nas'alullah as-salamul afiyah. Ya. Taib. Kemudian bagaimana kita menjelaskan terkait af'alul ibad? Nah, ini dia. Ya, yang sangat ma'ruf, ya, yang sangat ma'ruf. Yaitu perbuatan-perbuatan hamba. Apakah perbuatan hamba itu makhluk atau bukan? Para ulama salaf sepakat ijma' yang namanya perbuatan hamba itu adalah makhluk. Ya, perhatikan di sini. Lantas bagaimana cara kita menjelaskan bahwasanya, ya, terkait af'alul ibad ini, ya? Di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Al-Lalikai, dinukilkan dari Abdurrahman ketika ditanyakan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, rijal nih, ahlul hadis, ahlul jarh wa ta'dil, ya, kibar. Ya, kata Abdurrahman, su'ila Abu Zur'ah an af'alil ibad, ya. Ketika ditanyakan kepada Abu Zur'ah, ya, bagaimana terkait perbuatan-perbuatan hamba? Maka beliau menjawab apa? Makhluk, ya, makhluk. Perbuatan hamba itu adalah makhluk, ya. Ikhtiaratnya, pilihannya hamba, dan yang lain-lain, termasuk perbuatan-perbuatan hamba itu juga, ya, itu adalah makhluk. Sepakat ahlu sunnah. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kembali kepada Abu Zur'ah. Kalau begitu, lafzuna bil Qur'an min af'alina. Ya, kalau begitu lafaz yang kita bacakan terhadap Al-Qur'an itu berarti makhluk karena kita membaca Qur'an, ya. Ada masdar, ada fi'il, ada fa'il. Ya, ada maf'ul. Jadi ada yang membaca, ada yang dibaca, dan seterusnya. Kalau begitu lafzuna bil Qur'an min af'alina. Ya, ditanyakan seperti itu. Maka apa kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala? Qal la yuqalu hadza. Enggak benar seperti ini. Enggak dikatakan seperti ini, kata Abu Zur'ah Ar-Razi, ya. Dalam syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi ini sangat menohok kepada pernyataan atau statementnya Al-Bukhari, bahkan sampai dia menuliskan di dalam kitabnya Kitab Af'alul Ibad, ya. Terkait lafaz kita terhadap Al-Qur'an, ya, dikatakan sebagai makhluk katanya. Ya, nas'alul afiyah wal iyadzu billah. Ya, ini perbuatan berbahaya. Keyakinan seperti keyakinan yang berbahaya. Mukhrijun anil millah, ya, mengeluarkan seseorang dari agama. Mungkin terlihat sepele seperti itu, tapi tidak, ini permasalahan akidah, permasalahan usuluddin, ya. Kemudian tidak dibedakan antara ya, antara lafaz dengan suara, antara lafaz dengan suara seperti itu, ya. Ini harus diperhatikan ini, ya, dicatat dan diperhatikan.
Kemudian juga sama yang sebagaimana diriwayatkan Al-Lalikai di dalam Syarah Ushul I'tiqad, ya, dari Al-Marwazi, Ali bin Khashram Al-Marwazi, man qala al-Qur'an bilafzi au lafzi bil Qur'an au al-Qur'an bi qiraati, ya. Semua dengan ya mutakallim, perhatikan di sini, ya, yang menjadi dhamir, ya, tarkib idhofah, ya. Man qala al-Qur'anu bilafzi, barang siapa Al-Qur'an itu adalah dengan lafadzku, au lafzi bil Qur'an, ya, awil Qur'anu bi qiraati au qiraati lil Qur'ani, semuanya sama, semuanya sama. Qaddama au akhkhara fahuwa wahidun, ya. Wa qala ma uhsinu hadzal kalam, ya. Ucapan seperti ini enggak baik, ya, enggak baik seperti itu. Kemudian laisa bainahuma farq, ya, enggak ada di sisi ahlu sunnah itu, di sisi ashabul hadis perbedaan. Faja'ala yata'ajjabu mimman yufarriqu bainahuma, ini sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan terkait ada orang yang berusaha untuk, ya, sok pinter, ya, sok pinter seperti itu, untuk membeda-bedakan, ya, memberikan tafsil-tafsil yang batil, ya. Kemudian dia mengatakan man qala minal lafdiyya kalamuhu fa innahu yakhruju ila kalami, ya, ruhaniyah, ya, sinfun minaz zanadiqah, nasallallahu afiyah. Jadi ini adalah ucapan-ucapan lafdiyah seperti ini, ya, pembagian-pembagian, pembedaan-pembedaan, ya, terkait bacaan kita, tilawahnya kita, tulisannya di dalam Al-Qur'an, yang ditulis itu begini dan begitu. Ya, ini adalah ucapan-ucapan lafdiyah, ya. Ucapan apa namanya? Zanadiqah, ya. Kemudian sebagaimana di dalam As-Sunnah ini, ya. Qala Abdullah bin Ahmad di dalam As-Sunnah ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan man qala in qul huwallahu ahad Allahus samad makhluqun fahuwa kafir, ya, fahuwa kafir, ya. Dan juga beliau mengatakan, ya, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan kullu man yaqsudu ilal Qur'an bil lafzi aw ghairu dzalika yuridu bihi makhluqun fahuwa jahmi, ya. Setiap siapa saja yang dia memaksudkan bahwasanya lafaz kita ini terkait Al-Qur'an, ya, memaksudkannya kepada Al-Qur'an, kalamullah ghairu makhluk min jami'il wujuh. Perhatikan di situ, tegaskan, ya. Dan dia memaksudkan bahwasanya dengannya itu adalah makhluk, bacaannya, tulisannya dan sebagainya, lain sebagainya, maka dia adalah seorang jahmi, ya. Fahuwa jahmi, kata Imam Ahmad, ya. Jelas. Dan yang lebih jelas lagi takfirnya Imam Ahmad secara sharih, ya, takfir Imam Ahmad secara sharih, secara jelas, ya, terkait siapa saja yang mengucapkan lafaz terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, ya, diriwayatkan dari Muhammad ibn Yahya ibn Mandah Al-Asbahani, ya, di dalam kitab apa Tabaqat Al-Hanabilah Ibnu Abi Ya'la, ya, seorang mufawwidah, tapi kitabnya sangat bagus, ya, Tabaqat Al-Hanabilah. Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi, perhatikan lafzi, lafadku bil Qur'ani makhluqun fahuwa kafirun. Nasallallahu alaihi afiyah. Nasallallahu alaihi afiyah. Kemudian yustatabu fa in taba, ya, dimintakan untuk dia bertobat kalau dia mau bertobat. Kalau enggak apa? Wa ila qutila, kalau enggak mau tobat dibunuh. Kalau enggak mau tobat dibunuh. Ini rad terhadap Al-Qarabisi dan kawan-kawannya. Kemudian muncul selanjutnya yaitu Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari yang menghidupkan kembali madhabnya Al-Qarabisi di dalam perkara lafziyah ini. Ya, takfir Imam Ahmad, ya, fahuwa kafir, kata Imam Ahmad. Yustatabu fa in taba, dimintakan bertobat kalau mau bertobat, kalau enggak mau dibunuh, ya, seperti itu. Yang membunuh sekali lagi adalah pemerintah Islam, ya.
bukan memerintah tagut, ya. Taib. Jadi ini, ya. Kemudian madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala di dalam permasalahan lafdiyah, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra, ya, jilid kelima, berbeda cetakan, ya. Dikatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah. Wadih? Tayyib. Haitsu tasarruf, ya. Haitsu tasarruf, ya. Dari setiap sisinya. Wal Qur'anu min ilmillah. Al-Qur'an dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa man za'ama annahu laisa min ilmillah fahuwa kafir. Siapa saja yang mendakwakan bahwasanya ini bukan termasuk dari ilmunya Allah, Al-Qur'an, ya, Asy'ariyah, Jahmiyah, ya, dan sebagainya, maka dia kafir. Wa man qala lafzi, sekali lagi, lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa jahmiyun kafirun billah. Nasallahu alaihi. Siapa yang mengatakan lafadzku, ya, terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah jahmi kafirun billah. Jahmi ya nisbah, menyematkan kepada seseorang sebagai seorang yang jahmi, ya. Wa man qala inna lafdhiya bil Qur'ani ghairu makhluk falam ara ahadan minal ulama'i qala lafdhi bil Qur'ani ghairu makhluk wa nahnu muttabi'una li Ahmad bin Hanbal, ya, fi hadhil mas'alah. Lihat tawadunya para ulama ketika mereka mendapati seorang yang thiqah dan menjadi sebuah, ya, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah diikuti, ya, diikuti, ya. Dan kita nggak pernah melihat dari ulama manapun, satu pun dari kalangan ulama yang membahas seperti ini sebagaimana yang dibahas oleh Al-Bukhari dan tokoh-tokoh Jahmiyah Lafdiyah lainnya, ya. Perhatikan di sini, nggak ada yang menafikan keunggulan atau keutamaan Al-Bukhari, nggak. Bukhari seorang alim, seorang faqih, ya, rijalul hadis, tapi dia terjatuh kepada permasalahan lafdiyah. Dan ini adalah usuluddin, ya. Permasalahan lafdiyah adalah syirik akbar, ya, syirik akbar. Perhatikan di sini, ya. Dan kami mengikuti muttabi'una li Ahmad bin Hanbal, ittiba kepada para ulama. Ya ini, ya, seperti itu. Ya, cuma mengikuti ulama, bacakan, sampaikan, diterima alhamdulillah, nggak diterima alhamdulillah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Diterima alhamdulillah, nggak diterima alhamdulillah. Kita nggak membuat-buat, kita nggak mengada-ngadakan. Ya, kita adalah seorang muqallid yang mengikuti para ulama. Ya, apalagi di dalam permasalahan usuluddin. Kalau masalah fikih ya terserah. Masih bisa apa? Di dalamnya terdapat keluasan kelapangan. Ini permasalahan usuluddin. Ya, permasalahan usuluddin. Jangan membuat kaidah-kaidah baru, ya, ijtihad-ijtihad, ya, pandangan-pandangan tersendiri keluar dari apa? Ijma'nya para ulama. Jangan, ya. Faman khalafahu fanahnu minhu bari'una fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Siapa saja yang menyelisih permasalahan ini, lafzi bil Quran, perhatikan di sini ihtamu ya ikhwah, ya. Perhatikan di sini, siapa saja yang menyelisihi permasalahan ini atau membela-bela Bukhari Al-Jahmi, fanahnu minhu bari'una fid dunya wal akhirah. Ya, kami berlepas diri di dunia dan di akhirat. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Masya Allah. Jadi orang itu kalau, ya, sudah gak usah keluar daripada ijma'nya Ahlussunnah dalam permasalahan usuluddin apalagi. Ya, sukut, diam. Jangan berbicara kecuali dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, diam. Al-Bukhari karena ilmunya tinggi, sombong, ya, diminta bertobat nggak mau, akhirnya nyeleneh, ya. Ilmu hadisnya Masya Allah, periwayatan hadisnya, ya, nggak ada yang meragukan hal tersebut, ya. Nasallahu afiyah, ya. Hidayah milik Allah Subhanahu wa, hidayah taufik dan amal, ya.
Sukutlah, jangan berbicara dari apa yang tidak dibicarakan para ulama salaf. Ya, sukut fi hadhil mas'alah. Ya. Jangan dikatakan apakah ini makhluk atau bukan makhluk, sudah diam saja. Ya, imani sebagaimana mestinya. Kemudian ini kan adalah zalatul alim, ya. Permasalahan zalatul alim, perhatikan di sini, ya. Jadi zalatul alim, ketergelincirannya alim, orang yang alim, ya, seorang yang faqih, ulama, ahlul ilm, ya, yang diambil ilmunya, didengarkan fatwanya, yang dimintakan apa namanya, fatwa-fatwanya seperti itu. Ini di antara hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi SAW, Inni akhafun ala ummati mim ba'di. Aku takut betul, kata Nabi SAW, ya, terhadap umatku nanti setelah wafatnya aku. Ya, dari apa itu? Min a'mali salasah, dari 3 perkara, kata Nabi SAW. Ya, dari 3 perkara. Kemudian para sahabat bingung, apa itu ya Rasulullah? Ya, mereka bertanya, "Mahiyya ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Nabi SAW dia menjawab, "Zallatul alim." Nah, ini dia. Itu sudah kita bahas juga di dalam kitab As-Sunnah, ya, milik siapa? Al-Imam Sunan Abi Daud itu, Al-Imam Abu Daud As-Sijistani Al-Hambali. La ilaha illallah. Nabi SAW dia telah menghati-hatikan dari hal tersebut, ya, yaitu zalatul alim, ketergelincirannya alim, au hukmun jairun, ya, au hawa muttaba'un. Ya, jadi ada 3, ketergelincirannya alim, hukum yang lalim, dan juga hawa nafsu yang dituruti. Ini berbahaya, kata Nabi SAW. Kemudian datang juga dari para salaf, ya, dari kalangan sahabat misalnya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dia mengatakan yahdimul Islam salasah. Yang ngancurin Islam itu sebenarnya ada 3, kata Umar. Ya, radhiyallahu anhu, yaitu zalatul alim. Ya, zalatul alim lagi yang pertama. Ketergelincirannya orang yang faqih, orang yang alim, ya, ahlul ilm, kan seperti itu. Wajidalul munafik bil Quran, perdebatannya orang-orang munafik terhadap ilmu Al-Quran, terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran diperdebatkan, ya, diselisihi, dibantah, nasallallahu alaihi. Ya, wa a'immatu mudillun, dan juga imam-imam yang menyesatkan. Nah, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketergelincirannya alim, perdebatannya terhadap Al-Qur'an, ya, bahkan permusuhan, nasallallahu alaihi, ya, dan juga imam-imam yang menyesatkan. A'immatul mudillun. Ya, makanya ketika seorang muslim itu tetap dia mengikuti terhadap apa namanya, tokoh-tokoh nama besar, imam-imam, kan seperti itu, ulama dengan kata ulama, ya, label-label ulama seperti itu. Kemudian dia sudah tahu jelas itu pendapatnya salah, ya, minimalnya adalah ditinggalkan, dan itu bukan perkara usuluddin misalnya. Mungkin sabqul lisan boleh jadi, kemudian sudah tersiar, terekam, kan seperti itu di zaman sekarang, atau sudah dibicarakan oleh khalayak ramai, ya. Dan itu bukan perkara usuluddin misalnya, itu sudah wajib untuk ditinggalkan pernyataannya tersebut, kemudian diluruskan, ya. Apalagi permasalahan usuluddin, ya. Maka sungguh orang-orang yang ittiba kepada orang-orang seperti ini, ya, ini berada di dalam kebinasaan, ya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sudah kita share di tele. Wailul littiba'i min atharatil alim. Qila kaifa dzalika qala yaqulul alimu syai'an bi ra'yihi thumma yajidu man huwa a'lamu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fayatruk qawlahu thumma yamdi littiba'. Ya. Kecelakaan kata Ibnu Abbas. Ya, bagi orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, membeo terhadap apa? Kesalahan orang yang berilmu, kata Ibnu Abbas.
Kemudian beliau ditanya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menjawab, orang berilmu tersebut mengeluarkan fatwa ya dengan pendapatnya tersebut, ya pendapat yang batil, yang salah, yang keliru, ya. Kemudian dia mendapati orang yang lebih faham, lebih benar, ya, aqrabul lil haq, dekat dengan kebenaran, ya, yaitu apa saja yang datang dari Nabi SAW kemudian diselisihi, ya. Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Dan dia lebih parah lagi mengacuhkan pendapat tersebut, ya, dan dia tetap mengikuti kepada pendapat yang salah itu, ya. Nasallahu sama afiyah. Nah, ini sudah taklid buta seperti itu, ya. Taklid asalnya adalah dianjurkan, ya, mengikuti kepada al-haq maksudnya. Tapi kalau sudah taklid buta itu sudah haram, ya, haram taklid buta. Berbahaya, ya. Maka sudah seharusnya kita itu memandang atau menimbang dengan mizan syar'i, ya, timbangan syariat, ya. Karena banyak orang yang merasa menganggap atau menginginkan kebenaran tapi dengan jalan yang batil, kan seperti itu, ya. Terlepas nanti ada kaidah-kaidah apakah alim tersebut, ya, dia keliru karena faktor atau sebab-sebab ketergelinciran di dalam berfatwa, ya, atau pendapat, ya, atau bahkan dia tidak tahu, tidak sampai kepadanya terhadap sebagian dalil misalnya, ya, sehingga menyimpulkan sesuatu yang bukan menjadi maksudnya, ya, bukan menjadi tujuannya untuk dia menyampaikan hal tersebut karena hal-hal tadi, faktor-faktor tadi, ya. Tapi itu dilepas di luar daripada, ya, konsekuensi. Apalagi ini permasalahan usuluddin yang tidak boleh seorang itu dia jahil ataupun menyimpang di dalamnya, seperti itu. Ala kulli hal, ya, wallahul musta'an. Bab lafziyah ini adalah permasalahan yang besar, ya. Ini adalah bab tajahum, ya, bab zandaqah, syirik akbar ini, ya. Nasallahu afiyah. Sehingganya masalah ini harus dikembalikan kepada mizannya para salaf. Apa hukum para salaf ketika terkait permasalahan ini? Apa hukumnya mereka? Adakah ijma'nya mereka? Ya, harus dilihat kembali kepada para salaf, riwayat-riwayat yang ada, ya, dari orang-orang yang sikoh seperti itu, ya. Apakah ini permasalahan khilafiyah dan sebagainya? Jadi ini bukan permasalahan khilafiyah, bukan, atau masalah yang dibutuhkan kepada apa? Fihin nadhar, enggak. Penelitian, bukan, ya. Sehingganya dari fihin nadhar ini melahirkan ijtihad misalnya, ya, atau minimalnya sekali masuk ke dalam kadar bid'ah, ya, bid'ah-bid'ah yang selain daripada bid'atul kubro, bid'atul i'tiqad, ya, maksudnya bid'ah-bid'ah di luar daripada itu, yang sehingga konsekuensinya apa? Kalau bid'ah-bid'ah yang bukan bid'ah kekufuran misalnya, ya, mungkin boleh jadi dima'fu, seperti itu, dimaafkan dengan banyaknya perbuatan baik, ya. Tapi ini sekali lagi bukan, ini permasalahan usuluddin yang ijma' para salaf menghati-hatikan dari permasalahan ini, ya, mengkafirkannya, dimintakan bertobat, kalau tidak bertobat dibunuh, ya, seperti itu. Ini permasalahan syirik akbar, musyrik kafir yang melakukannya. Jadi ketergelinciran seorang alim, seorang kibar, ya, atau seorang yang masyhur, ini telah menimpa umat-umat sebelumnya, ya, umat-umat terdahulu, ya. Maka nggak boleh untuk diikuti, ya. Makanya seorang muslim, dia sadar dia adalah seorang muslim, ya. Dia harus mengerahkan nikmat kehidupan yang ada padanya untuk sebuah kebenaran di dalam beragama. Dikerahkan, jangan berpangku tangan aja, KTP-nya Islam, ya sudah saya Islam, ya, saya lahir dari orang tua Islam, Islam juga bukan, ya. Nggak mau dia cari kebenaran, apalagi di zaman fitan seperti sekarang ini, zaman riddah, zaman fahisyah mubayyinah, ya. Santai-santai aja dia ridho, ya. Ya, masalah afiyah. Makanya nggak ada uzur lagi untuk orang seperti ini, ya, yang dia acuh, dia murid. Maka disebut di dalam syariat itu adalah muridun, orang-orang yang membangkang, ya, nggak mau tahu dengan kebenaran, ya. Hujah misak, ya, hujah misak itu, ya. Kemudian hujah risaliyah, diutusnya para nabi dan rasul,
hujjah para dai, apalagi yang kurang, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmatnya yang begitu banyak untuk digunakan bagi seseorang itu harusnya untuk mencari kebenaran, ya, seperti itu. Dikerahkan seluruhnya nikmat yang Allah berikan, nikmat kehidupan, usia, untuk mencari kebenaran di dalam beragama. Bukan berarti maksudnya Islam itu nggak benar, bukan. Tapi di dalam Islam itu berbagai macam firqah ada, ya, terpecah menjadi 73 golongan, seperti itu. Berusaha untuk dia ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para ulama salaf. Nikmat yang paling besar adalah mengikuti apa namanya, ya, as-sunnah, tauhid dan as-sunnah, ya, nikmat Islam. Jadi ketika dikatakan, ya, ketika kita sudah mengetahui kebenaran ini, kemudian kita sudah beranjak untuk memeganginya, ya, menjaganya, mengamalkannya, itu akan datang permusuhan, ya, akan datang, ya, mujadilil anil musyrikin, orang-orang yang menebarkan kerancuan beragama, sehingga akan ditakut-takuti waswas syaitan, ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia, ya, membawakan kerancuan beragama, ya, sehingganya kita goncang, apa mungkin, apa iya, kan seperti itu, ya. Apa kamu berani menyelisihi kebanyakan manusia, kata mereka, ya, kamu sendirian berpendapat seperti ini dan seperti ini, ya, mana ulamanya, kamu nggak ada ulama, naam kamu khawarij, ya. Khawarij pada masa itu nggak punya ulama, sebutkan satu ulama di masa, ya, terutama di masa Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka khuruj kepada orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami dalil itu salah, keliru, dan pada mereka itu tidak ada seorang pun dari kalangan ulama, ya. Mereka memberontak kepada siapa, ya, kepada apa namanya, menantu Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, keluar dari para sahabat seluruhnya, ya. Bahkan di antara yang bertikai di antara para sahabat, mereka keluar dari seluruhnya, ya. Itu khawarij di masa lalu. Kemudian kita yang berusaha mengikuti para ulama dikatakan nggak punya ulama. Ulama yang mana? Ulamanya antum mutaakhirin, ya, Ibnu Taimiyah, kemudian siapa lagi, ya, Ibnu Hazm dan sebagainya, Adz-Dzahabi, Al-Baihaqi, ya. Ini kan ulama hadis, ini dari mana ilmunya kalau nggak begini dan begini? Syubhat, ya, menebarkan waswas kerancuan. Ya, alhamdulillah kita adalah orang mengikuti para ulama. Ketika ditanyakan mana ulama, ini ulama semua nih. Ya, kenal nggak? Seperti itu. Ya, Ibnu Hayyan, ya, Abdullah ibnu Mubarak, Sufyan As-Sauri, ya. Dan kita hanya membacakan, nggak membuat-buat, mengembalikan kepada jalan thariqahnya para salaf. Jangan cuma sekedar klaim, ya, maz'umin, ya, mengaku-ngaku. Ya, Al-Qur'an was sunnah bifahmi apa? Bifahmi dengan pendapatnya masing-masing. Tapi jualannya apa? Bifahmi salaf. Ketika diajak beneran kepada Al-Qur'an dan sunnah bifahmi salaf, ya, panas dan kegerahan, seperti itu. Ketahuan kedoknya. Masalah afiyah. Ya. Jadi sebuah barometer keselamatan dunia akhirat, ya, untuk dia jujur. Terkadang orang bisa mengetahui kebenaran tapi dia nggak bisa untuk jujur, ya. Karena jujur itu sulit. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu nggak dikenal, apa namanya, diketahui dengan person, enggak, kata Ali bin Abi Thalib, ya. Kenali kebenaran itu, ya, berusaha cari kebenaran itu, ya. Karena kebenaran itu bukan dengan tokoh, bukan dengan banyaknya orang, ya, bukan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan, apa namanya, wahai manusia, mengikuti apa yang tidak ada padamu ilm. Enggak ada ilmunya, enggak ada. Cuma ikut-ikut aja. Ini kan semua orang meyakini bahwasanya annahu imam al-kabir, kibar min ulama. Berarti enggak mungkin saya harus, ya, mentabdi apalagi sampai mentakfir. Seperti itu. Enggak mungkin, saya enggak berani, ya. Ditanya hujahnya apa? Ya itu dia. Kebanyakan orang menganggap bahwasanya annahu imam. Dia itu imam, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dalam surat Al-Baqarah, ya.
inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, seluruhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Ya, hafalkan dalil-dalil ini, dalil-dalilnya, hujjahnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus, ya, qul hal min syurakaikum ya may yahdi ilal haq qulillahu yahdi lil haq ya afaman yahdi ilal haq ahaqqu ay yatabi'a amman la yahdi ila ay yahdi ya apa ila ayyuhda ya famalakum kaifa tahkumun. Ya, dalam surat apa ini? Barakallahu fikum, surat Yunus. Katakan wahai Rasul, khitabnya kepada Muhammad SAW. Ya, katakan wahai Rasul kepada kaum musyrikin, orang-orang musyrik itu orang kufar, orang murtad, ya orang musyrikin. Apakah dari sekutu-sekutu kalian itu ada yang menunjukkan kepada jalan yang lurus? Ya, mana dalilnya? Mana ilmunya? Ya, ada enggak yang mengajak kepada jalan yang lurus? Sesungguhnya mereka itu tidak kuasa untuk melakukannya. Ya, katakanlah kepada mereka, Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sesat dari jalan hidayah menuju jalan kebenaran. Ya, maka siapakah yang lebih pantas untuk diikuti, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zat yang dapat memberikan petunjuk menuju kebenaran ataukah orang yang tidak memperoleh hidayah bagi dirinya sendiri. Ya. Karena tidak memiliki ilmu atau karena kesesatannya. Ya, antara dua. Ya. Enggak punya ilmu atau memang dia orang yang sesat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, ya, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun. Ya, apakah engkau mengira bahwasanya mereka kebanyakan manusia itu akan mendengarkan ayat-ayat Allah ya dengan penuh penghayatan ya, direnungi, ditadaburi, ditafakuri ya, benar-benar diperhatikan, dipelajari ataukah hanya sekedar berusaha untuk memahami isi kandungannya ya. Apa kata Allah? Inhum illa kana inhum illa kal an'am. Nasallallahu alaihi. Celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, balhum adallus sabila. Mereka itu seperti binatang ternak. Seperti binatang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya akal, punya pendengaran, punya hati, ya, sebagai manusia enggak mau cari kebenaran. Al-Qur'an enggak direnungi, enggak ditafakuri, enggak diperhatikan. Kata Allah seperti apa? Kal an'am balhum adallus sabila. Seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih sesat. Ya, bahkan lebih sesat daripada binatang, ya. Subhanallah. Sallallahu alaihi. Ya. Allahumma musta'an. Jadi ini perkara lafdiyah, ya. Wadih insyaallah taala ringkasan daripada penjelasan terkait lafdiyah seperti itu. Kemudian asar yang terakhir insyaallah taala yaitu asar yang ke-14, hadatsani Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim bin Iskab, ya. Sami'tu abi, aku mendengar ayahku Imam Ahmad mengatakan wal Haytham bin Al-Kharijah. Yaqulani, keduanya mengatakan sami'na Aba Yusuf Al-Qadi. Ya. Aba Yusuf Al-Qadi ini murid daripada Abu Hanifah laknatullah alaih. Ya, murid daripada Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah. Ya, muridnya. Dia mengatakan yaqul bi khurasani sinfani ma'ala dhahri al-ardi syarrun minhuma al-Jahmiyah wal Muqatiliyah. Dia mengatakan bahwasanya di Khurasan, di wilayah Khurasan pada saat itu enggak ada kelompok yang lebih buruk kecuali Jahmiyah dan Muqatiliyah. Ya. Jahmiyah dan Muqatiliyah. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Ya, ini Jahmiyah ini subhanallah, ya. Jahmiyah orang-orang yang menafikan jihadnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana di dalam diriwayatkan dari Al-Imam Abu Daud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, di dalam sunannya, ya, hadatsana Ahmad bin Hafiz ya ibn Abdullah qala hadatsani Abi qala hadatsani Ibrahim bin Tahman. Ibrahim bin Tahman sudah kita sebutkan, seorang yang syadid kepada ahlul bidah, ya. Ibrahim ibn Tahman, ya. Harus kenal ini ulama,
ya, an Musa ibni Uqbah, an Muhammad ibn Munkadir, an Jabir bin Abdullah. Nah, ini dia. Riwayat yang sampai kepada Jabir bin Abdullah, ya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, anin Nabi SAW dia bersabda, Al Imam Abu Dawud sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, uzina li an uhadisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arash, inna ma baina syahmati uzunihi ila atikihi, ya, maisaratu sab'a mi'ah amin. Ya, Masya Allah. Usia Nabi SAW bersabda beliau, ya, bahwasanya aku telah diberi izin untuk menceritakan tentang sesosok malaikat dari malaikat Allah, ya, seorang malaikat, satu sosok malaikat, ya, ini satu malaikat, ya, dari malaikat-malaikatnya Allah yang ada, yang mana malaikat ini bertugas membawa arash, memikul arash. Jahmiyah menafikan arash, ya, Jahmiyah kufar, Asy'ariyah, ya, dan yang semisalnya ini menafikan arash. Aina Allah? Laisa fis sama, kata mereka. Lihat ini hadis yang sahih. Nabi SAW beliau menjelaskan ada malaikat yang membawa apa? Membawa arash, memikul arash. Ini satu malaikat ini. Ya. Yang mana jarak antara ujung telinga malaikat dengan bahunya itu sepanjang perjalanan 700 tahun. Sab'ami'ah amin, ya, 700 tahun. Ya. Ini Jahmiyah menafikan hal tersebut. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jahmiyah menafikan hal tersebut, ya. Kemudian dalam surat Al-Haqqah, ya, 13 hingga 18, ya. Di dalam surat Al-Haqqah disebutkan di sana, ya, ketika para malaikat, ya, memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahi ya ikhwah, Jahmiyah kufar, ya. Kita harus mengenal Jahmiyah, ya, dengan berbagai macam pemikiran Jahmiyah, ya, Hanabilah judud, kemudian Asy'ariyah, ya, Lafdiyah, Waqifah, ya, nasallahu afiyah. Ini kelompok-kelompok Mu'tazilah kufar, ya. Kita kafir kepada Jahmiyah. Jadi begitu kata Abu Yusuf Al-Qadi, ya, murid daripada Abu Hanifah, dia mengatakan Jahmiyah itu adalah kelompok kufar, ya. Enggak ada yang lebih buruk di wilayah Khurasan kecuali dua kelompok ini, Jahmiyah dan Muqatiliyah. Ya, Muqatiliyah di catatan kaki, ya. Ini asarnya sahih, asar yang sahih, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah, yang dikeluarkan Ibnu Hayyan. Jadi Muqatiliyah itu adalah sebuah nisbah, ya. Nisbah kepada, barakallahu fikum, kepada seorang yang bernama Muqatil ibn Sulaiman Al-Khurasani Al-Balkhi. Ini seorang mufassir, alim ulama, kan seperti itu. Al-Mufassir yang terkenal dengan tafsir Muqatil. Ya, tafsir Muqatil. Ini berbeda dengan Muqatil ibn Sulaiman, barakallahu fikum. Berbeda dengan Muqatil ibn Hayyan, ya, seorang fiqh, ya, seorang fiqh, ya. Jadi Muqatiliyah ini diisukan bahwasanya, ya, orang ini mengambil ilmu dari Yahudi dan Nasara, kan seperti itu, dari ilmu Quran, ya. Padahal ilmu Qur'annya itu terkenal, ma'ruf di kalangan para ulama, tafsir Muqatil, ya. Kemudian wa kana musyabbihan, yusyabbihu ar-rabba bil makhluqin, ya. Seperti itu. Jadi Muqatil ini
dianggap sebagai seorang yang tajsim, memiliki sifat tajsim, mujassimah, ya, mujassimah seperti itu, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk muqatil ini, ya. Tapi wallahu a'lam, ya, tapi asar ini sahih seperti itu, ya. Wa kana yukadzibu ma'a dzalika fil hadis, dan muqatil ini juga dikenal oleh para ulama sebagai orang yang enggak berkompeten di ilmu hadis, ya. Banyak celaan, banyak jarh, ya, terhadap muqatil ini, ya. Akan tapi ilmu Qur'annya itu, ya, Masya Allah, ya, dikatakan di sini catatan kaki di Adil Hamdan, bahwasanya bal inna tafsirahu lin nususis sifat, tafsirnya Muqatil Ibnu Sulaiman, bukan Muqatil Ibnu Hayyan, ya, terkait asma dan sifat itu muwafiqun li tafsiri ahli sunnati wal jamaah wallahu a'lam, ya. Wallahu ta'ala jalla fi ulahu a'lam. Ya, ini menyepakati terkait asma wa sifat terhadap tafsirannya ahlu sunnah wal jamaah. Sehingganya kalau dikatakan dia adalah seorang mujassimah, ini sebagaimana lontaran ahlul bidah kepada ahlu sunnah, kan seperti itu. Sebagai tajassim, sebagai dan sebagainya. Tapi ini sebagaimana yang dikatakan Abu Yusuf Al-Qadi, ya, seperti itu. Ya. Taib. Jadi Jahmiyah dan Muqatiliyah, ya. Oh, sudah bab baru. Ya. Jadi ini adalah bab yang baru selanjutnya, tapi insya Allah kita cukupkan sampai di sini dahulu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya, yaitu Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Periwayatan daripada Abdullah ibnul Mubarak. Ya, Abdullah meriwayatkan dari Ibnul Mubarak terkait Jahmiyah. Ya, Masya Allah, ini kita sudah mulai mengenal ulama kita. Imam Ahmad sudah, kemudian sekarang nanti insya Allah ta'ala Ibnul Mubarak. Ya, baik, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Naktatim bidu'a kifaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.